Samsung J1 2016 dirilis pada tahun 2016. Ya, walaupun dirilis pada tahun lalu, saya penasaran dengan smartphone ini. Karena menurut saya smartphone ini cukup bagus di range harganya. Apalagi dari brand sekelas Samsung. Dan juga smartphone ini memiliki spek yang hampir sama dengan kakaknya, yaitu Samsung J2, yang memiliki harga lebih mahal sedikit. Yang membedakannya mungkin dari segi desainnya. Apakah smartphone Samsung ini panas untuk dibeli? Dan apa saja kelebihan serta kekurangan dari smartphone ini? Langsung saja, inilah review dari Samsung J1 2016. Pada saat video ini dibuat, harga Samsung J1 2016 adalah 1,4 jutaan. Dari segi desain, HP ini menurut saya memiliki desain yang unik dan keren. Karena di bagian depannya ada perpaduan warna list hitam dan bodi putih. Menurut saya itu adalah perpaduan desain yang keren. Ditambah ketika smartphone ini dalam keadaan mati. Seakan-akan layarnya tidak memiliki bezel. Dan warna layarnya saat mati pun hitam pekat. Dan itu cukup bagus. Sedangkan untuk bodi bagian belakangnya terbuat dari plastik. Tapi walau plastik, backdoor belakangnya memberikan finishing yang nyaman di tangan. Ditambah bagian pinggirnya yang membulat. Jadi HP ini sangat nyaman di genggaman dan juga bagian belakangnya tidak licin. Overall untuk desainnya terbilang bagus. Untuk penempatan tombolnya, samping kanan ada tombol power, bagian atas ada lubang earphone, samping kiri ada tombol pengatur volume, bagian bawah ada slot USB dan mikrofon. Bagian belakang ada kamera, LED flash, dan di samping kamera ada speaker. Bagian depan atas ada kamera, earpiece, dan di bawahnya ada 3 tombol fisik khas Samsung. Sama seperti HP Samsung seri J lainnya, tombol fisik back dan multitaskingnya tidak memiliki backlight. Namun saya ada sedikit keluhan. Bezel dan backdoor Samsung J1 2016 ini rawan sekali dengan goresan. Apalagi bezelnya yang mudah terkelupas ketika berbenturan dengan benda seperti tembok dan lain-lain. Maka dari itu saya menyarankan untuk menggunakan backcase tambahan untuk melindungi bodi HP ini dari goresan atau benturan. Seperti smartphone Samsung pada umumnya, Samsung J1 2016 menggunakan UI milik Samsung sendiri, yaitu TouchWiz UI. TouchWiz UI di Samsung J1 2016 tampilannya sama saja seperti smartphone Samsung terdahulu. Cuman ada sedikit perbedaan, yaitu logo-logo ikon aplikasi seperti ikon aplikasi kamera dan browser terlihat lebih bagus dari dulu. Selebihnya sih sama. Untuk sistem operasi, Samsung J1 2016 masih menggunakan OS Lollipop. Ya, itu menurut saya sih masih bagus, tapi untuk sekarang OS Lollipop sudah ketinggalan zaman. Walaupun begitu, UI di Samsung J1 2016 selalu terlihat ringan dan terasa smooth dengan tanpa hambatan. Transisi UI-nya pun lancar jaya, jauh dari kata lag. Sedangkan untuk kustomisasinya nggak banyak, kita hanya bisa mengganti wallpaper dan menambah widget saja. Samsung J1 2016 memiliki bentang layar 4,5 inch dengan resolusi 480x800 pixel dan kerapatan layar 207 ppi. Tidak lupa, Samsung J1 2016 ini sudah menggunakan layar Super AMOLED. Jadi warna yang ditampilkannya selalu cerah. Tapi untuk detail layarnya agak kurang ya karena resolusinya yang rendah. Untuk dipakai nonton video sih masih nyaman. Sebagai catatan, layarnya nggak seperti yang terlihat di video ini. Aslinya nggak gitu. Mungkin ini cuman kamera sayanya aja yang bermasalah. Overall, untuk kualitas layarnya mantap. Untuk spesifikasinya, Samsung J1 2016 menggunakan prosesor quad-core dari Spreadtrum, RAM 1GB, dan CPU Mali 400. Walaupun menggunakan prosesor Spreadtrum, nampaknya prosesor ini bagus untuk gaming. Sedangkan untuk hasil AnTuTu-nya seperti berikut. Hasil tes layarnya, sentuhan layar dari Samsung J1 2016 ini mencapai 5 sentuhan. Untuk gaming, Samsung J1 2016 ini di luar ekspektasi saya.
Ya mungkin ekspektasi saya yang terlalu merendahkan. Tapi nyatanya, HP ini masih nyaman digunakan untuk bermain game-game berat. Ya walaupun terkadang ada frame skip sih, tapi overall untuk gaming patut diapresiasi. Untuk bagian kamera, kamera belakang HP ini beresolusi 5 megapiksel autofocus yang bisa merekam video hingga resolusi SD 720p dan juga ditemani LED flash. Sedangkan kamera depannya beresolusi 2 megapiksel. Untuk hasilnya lumayan bagus. Saturasi dan kontras yang dihasilkannya pas. Tapi untuk detailnya nggak bisa dibilang bagus. Dan sisanya bisa dinilai sendiri. Sama seperti smartphone Samsung lainnya, jika ingin mengakses kamera dengan cepat, kita hanya tinggal mencet tombol home 2 kali, maka kita akan langsung dibawa ke kamera. Untuk user interface kameranya bisa dibilang cukup. Mode dan fitur yang ditawarkannya juga sedikit. Tapi di sini ada mode Pro yang di dalamnya kita bisa mengatur ISO, white balance, dan lain-lain. Overall lumayan lah. Kesimpulannya, smartphone ini adalah smartphone buatan Samsung yang paling best value di range harganya. Ya, dengan harga 1,4 jutaan, Anda akan mendapatkan HP Samsung dengan spek yang lumayan. Ya, walaupun di harga yang sama, ada sih HP dari merek lain yang menawarkan spek lebih tinggi. Seperti merek... ya, begitulah. Tapi, jika Anda mencari smartphone merek Samsung, harganya terjangkau, layarnya sudah AMOLED, desainnya unik, dan bisa lancar main game SD, maka Samsung J1 2016 adalah pilihan yang tepat. Ya, cukup sekian review dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan sampai jumpa.